Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 1 September 2025 dengan judul Melawan Fibromyalgia. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu sejenak untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 3 Yohanes ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Mari kita ikuti penjelasannya. Tahun 1993 saya menapaki jalan sukses. Saya dianugerahi Sales Person of the Year, mendapatkan kenaikan gaji, mobil, dan promosi. Saya banyak tersenyum, terlihat baik, dan melakukan apa yang saya ucapkan. Namun di dalam hati, hidup saya bagaikan lubang hitam, beronggah, dan setiap malam saya menangis sampai saya tertidur. Saya merasa ditinggalkan, tidak dicintai, tidak ada yang benar-benar peduli. Tuhan sepertinya sedang berlibur 1 juta mil jauhnya dari tempat tinggal saya. Saya bekerja keras dan mencoba bermain, namun hati saya tidak tertuju pada itu semua. Saya hanya terlalu lelah. Sedikit demi sedikit hidup saya surut sampai tubuh saya dengan berat 103 pon atau 46,72 kilogram. Tidak bisa bangun dari tempat tidur. Saat itulah ibu saya mulai datang dan anak-anak saya belajar bagaimana menjaga diri mereka sendiri. Saya pikir saya tidak akan pernah tersenyum lagi. Menderita karena depresi atau fibromyalgia harusnya sudah cukup. Namun yang satu menghidupkan yang lain dan entah yang mana yang datang lebih dulu. Fibromyalgia didefinisikan sebagai kondisi rematik non-artikular yang mengaruhi otot, ligamen, dan jaringan fibrosa lainnya di tubuh. Jadi ketika saya bilang saya merasa seperti ditabrak truk Mack, saya tidak bercanda. Para profesional kesehatan yang mengatakan bahwa sebanyak 5% dari masyarakat umum menderita fibromyalgia, satu kondisi yang disebabkan oleh stres kronis. Stres yang berlebihan membuat orang muda tersinggung, mereka mengeluh lelah, tidak mampu tertidur atau mendapatkan tidur malam yang nyenyak. Mereka dilanda rasa sakit dan nyeri. Mereka kekurangan energi dan kenikmatan hidup. Mereka merasa cemas, tertekan, atau tidak mampu mengatasinya.
menemukan kesembuhan ketika kesehatan emosional dan fisik Anda telah dicabut seperti 2 kaki dari bangku berkaki 3. Bukanlah hal yang mudah, tetapi jika Anda tetap bernafas dan Tuhan berkata, hiduplah, bagian rohani yang tampaknya rapuh itu akan menemukan jalannya. Penyembuhan saya dimulai ketika saya kuliah di Weimar Institute. Akronim yang mengubah hidup saya adalah New Star. Nutrisi, makan dengan benar, exercise, olahraga, bergerak, suka atau tidak suka, water, air, minumlah air yang banyak, sunshine, sinar matahari, ambil waktu untuk membiarkan masuk ke dalam hidup Anda. Temperance atau pertarakan, hindari obat pereda stres, buatan seperti kopi, alkohol, obat-obatan atau gula. Air, udara, hiruplah udara segar dan bersih. Rest, istirahat, ambil manfaat hari Sabat. Trust, percaya, temukan hubungan pribadi dengan Tuhan, dan pupuk pertumbuhan rohani Anda sendiri. Jika hidup telah kehilangan maknanya, izinkan saya merekomendasikan awal yang baru, New Star. Apakah saya hidup sesuai dengan program New Star? Tuhan untuk kesehatan dan kesejahteraan jiwa. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.